Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Pagi hari ini mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita semua di sini mempunyai kerinduan yang sama. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab kami bersyukur padamu Tuhan. Oleh karena kuasa kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, satu-satunya Allah yang layak kami puji hanya nama-Mu Tuhan. Izinkan kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena nama-Mu lah satu-satunya yang mau kami puji Tuhan. Kau menerima setiap pujian, persembahan, ucapan syukur kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan menerima pujian kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari menikmati hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu untuk datang kepada Tuhan. Ya, sungguh kami haus akan-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu akan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau layak. Terima kasih. Ya. Kau layak menerima pujian kami Tuhan. Kami haus, hati kami rindu Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan
bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya, nyanyikan pujian ini. Ya Roh Kudus, sungguh kami haus Tuhan. Ya, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kami panggil Engkau Yesus Tuhan kami. Ya, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan. Bangkitkan, bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya, katakan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan, katakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Ya, betapa kami butuh belas kasihan-Mu. Beriku belas kasihan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yeah.
kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Ini ya Tuhan Allahku, beriku belas bangkitkan roh-Mu Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Katakan Yesuslah Kau Tuhan, Yesuslah. Sekali lagi katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kau Tuhan, Kau bagi bangsa kami, nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya kami bersehati menyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu bagi setiap kami. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang layak menerima pujian kami, Kau yang duduk di maha tinggi, Kau yang duduk di tahta-Mu. Terima pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan di hadapan Tuhan, Hosana. Let our King believe tidak. Hosana. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan kesungguhan-Mu, kami mengangkat tangan kami, menyatakan kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Let our King believe tidak. Lebih lagi, nyatakan suara-Mu di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana. Amen. In the highest, let our King believe tidak. Saya lebih tinggi lagi, nyatakan Hosana, Hosana in the
bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Satu-satunya bagi nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami memuliakan nama Tuhan. Kami yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Shalom. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Katakan sebelahmu, kiri kananmu, depan belakangmu, Tuhan Yesus kita baik. Yo, betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita. Mari nyatakan kebesaran Tuhan lewat puji-pujianmu. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah, lebih lagi nyatakan kekuatan, kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Siapa? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari sama-sama yang merasakan kebaikan Tuhan berkata, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Saya mendengar jemaat Tuhan dengan suara yang kuat katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus. Lebih tinggi lagi katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhanmu. Sama-sama kita mau katakan, serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dengan imanmu, ya luar biasa. Siapa namanya? Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Amin. Kau takkan tergoyahkan
Engkau takkan terkalahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Sama-sama umat Tuhan katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar. Amin. Siapa namanya? Katakan, serukanlah namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus. Katakan, Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi Tuhanmu. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Silakan duduk kembali dikasihi oleh Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Sungguh kami merasakan kuasa-Mu. Kau mengalir di antara kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada kata-kata lain yang boleh kami naikkan selain ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, hayatku kini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami sempurna seperti-Mu Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan
tiada. Ku tak berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapaknya satu, hanya satu. Amin. Seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku. Amin. Sesuai Ini kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami serupa dengan-Mu Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Biar kami menyenangkan hati-Mu. Biar kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Satu kerinduan kami sudah kami nyatakan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami. Biarlah sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan bagian isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan dari adik-adik kita tercinta, anak-anak kita tercinta dari TK Penabur. Kami persilakan. Sebelumnya berikan tepuk tangan dulu. Monggo. Ayo adik. Ya mari, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita, anak-anak kita. Paham banget sih boy.
From BPK Penabur Metro, we want to sing Jesus Love Me, let's sing. Iya, keren. Keren. That's all, everyone. I hope you enjoy our performance, and don't forget to bring your children to sign up in BPK Penabur Metro, and let's have fun together. See you around. Have a nice day. Bye. See you. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita. Kaget. Sekali lagi berikan tepuk tangan, luar biasa, masih kecil sudah berani. Iya, terima kasih untuk adik-adik kita dari BPK Penabur. Hal yang luar biasa. Ya, lucu ya Bapak Ibu Saudara. Kita pun dulu seperti itu, tetapi tidak sampai seperti itu ya. Hal yang menarik, yang luar biasa Sandro tadi. Dia memperhatikan dulu, melihat, baru setelah itu bergerak. Setelah lihat Ricky ternyata. Iya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tentunya. Dan kita sudah masuk di dalam bulan yang ke-6 di tahun ini. Sudah 1 semester tentunya. Dan satu hal kita tahu bahwa
setiap kita harus mengisi kehidupan kita secara baik dan positif sehingga kehidupan kekristenan kita menjadi kekristenan yang maksimal sesuai dengan apa yang menjadi tema tahunan kita tahun ini. Sehingga setiap kita harus tetap fokus untuk mengisi kehidupan kita dengan baik. Nah, bulan ini kita akan belajar satu tema yaitu tentang kompas kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kompas, ini adalah satu alat yang penting sekali ketika kita berada dalam satu titik atau satu tempat. Ya mungkin kebanyakan adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan di tengah hutan atau di tengah lautan. Ini seringkali digunakan. Untuk apa kompas digunakan? Yaitu supaya setiap kita tidak mengalami ketersesatan tentunya. Di dalam situasi mungkin Bapak Ibu pernah ikut yang namanya panjat gunung. Dan ketika kita dalam satu titik tertentu kebingungan dengan arah yang harus kita tuju. Dan akhirnya kita membutuhkan yang namanya kompas. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita secara rohani. Tentu kompas dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ya tentu dengan banyak hal yang terjadi di dalam setiap hari-hari yang kita miliki. Kita diperhadapkan dengan berbagai hal di dalam kehidupan kita sehingga kadangkala seringkali setiap kita mengalami yang namanya ketersesatan di dalam kehidupan. Nah ini fungsi daripada kompas sehingga setiap kita harus memilikinya. Nah minggu yang pertama ini kita akan belajar tentang satu topik yaitu gratis namun tidak murahan. Gratis namun tidak murahan. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini atau ungkapan ini. Ini adalah satu pernyataan. Kalau kita hidup di dalam perdagangan, maka ada satu istilah yang sering kali kita dengar yaitu ada harga, ada kualitas. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berbicara tentang ada harga, ada kualitas, maka ini artinya bahwa barang atau sesuatu yang dijual itu dianggap tidak berkualitas ataupun berkualitas. Dan ini seringkali ditujukan terhadap kebanyakan, ditujukan kepada barang yang tidak berkualitas. Dan menganggap bahwa ini nggak berkualitas, harganya harus lebih murah daripada barang yang berkualitas. Atau kita melihat dari barang-barang yang notabene-nya adalah barang-barang palsu. Sehingga barang ini dianggap sebagai barang yang tidak baik. Sehingga kadangkala kita pakai atau kita pergunakan barang ini hanya untuk hal-hal yang sebagai bonus lah kurang lebih. Ini bonusnya kurang lebih seperti. Jadi nggak berharga, bahkan hanya diberikan secara cuma-cuma. Kadang-kala kan kita melihat satu promo-promo barang tertentu, blender mungkin ya kan. Atau kipas angin, kipas ini bagus sekali kualitasnya seperti ini. Terus kemudian ada satu barang yang disediakan di situ. Satu barang yang dianggap sebagai hanya bonus saja. Jadi barang yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata makna daripada gratis dan cuma-cuma ini bertolak belakang dengan kehidupan kekristenan kita. Di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa setiap kita diberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Betul nggak? Gratis adanya. Betul nggak? Ada yang membayar di sini ketika kita bertobat mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Terus kita membayar? Ada? Kalau ada boleh acungkan tangan. Nanti siapa yang menyuruh membayar?
kita ajak bertobat. Gitu. Jadi keselamatan, anugerah yang diberikan kepada setiap kita adalah gratis adanya. Cuma-cuma adanya. Nah itu yang terjadi di dalam keselamatan yang kita miliki. Ini sama seperti halnya di dalam dunia pendidikan, kita mengenal ada satu sekolahan tertentu yang memberikan satu kegratisan lah, kurang lebih seperti itu, bonus lah. Kita mungkin pernah mendengar satu pendidikan yaitu Akmil. Ada yang pernah mendengar? Akademi Militer. Kalau kita lihat telusuri lebih lanjut, akademi militer ini sifatnya gratis. Dan kalau kita mendaftar ke sana sesuai dengan kriteria dan kita akan pasti mendapatkan gratisnya. Itu yang terjadi. Tetapi apakah gratis ini memiliki nilai yang buruk? Memiliki nilai yang jelek? Tentu tidak. Kita tahu dunia militer di dalam Akmil, ketika kita masuk di sana, maka itu bukan hanya sekedar masuk, tetapi kita harus berupaya sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Memberikan diri kita sepenuhnya di dalam akademi itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Di sana pasti ada aturan-aturan yang berlaku. Ketika kita masuk secara gratis, kemudian masuk, apakah kita terus melakukan berbagai hal dengan semau kita sendiri? Tentu tidak. Tetapi ada aturan yang berlaku di dalam dunia militer. Ini berbicara mungkin tentang kedisiplinan. Ini mungkin berbicara tentang apa yang harus dilakukan setiap paginya, setiap siangnya, dan apa yang harus dikerjakan di dalam hari-hari mereka. Kalau kita bisa melihat mungkin beberapa cuplikan-cuplikan yang ada di YouTube, bagaimana dunia militer atau akademi militer dididik begitu rupa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang militan di dalam kehidupannya. Itu yang terjadi. Satu anugerah yang dimiliki oleh setiap murid Akmil itu harus dibayar dengan sesuatu hal supaya mereka tetap hidup di dalam aturan yang ada. Itu yang terjadi. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita secara rohani. Mungkin kita memiliki anugerah yang cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Anugerah yang cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita di tengah kegratisan atau hanya kecuma-cumaan itu memaksimalkan apa yang kita dapatkan. Nah ini yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dalam satu kisah yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus ketika mereka dipanggil. Yaitu di dalam Matius 4 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-22. Ini adalah satu kisah di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Matius 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Mari kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat yang genap. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau itu. Menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia.
Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa membaca bahwa Yesus memanggil Simon Petrus, Andreas, Yakobus dengan Yohanes untuk menjadi pengikutnya, menjadi murid nantinya. Jadi ini adalah awal perjalanan kehidupan mereka pada waktu itu ketika mereka mengikut Yesus. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat mempelajari tentang makna daripada hak anugerah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Akan panggilan yang diberikan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes pada waktu itu. Nah, dari ini kita bisa belajar mengikut Yesus atau menjadi muridnya adalah suatu undangan karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Bilang kanan kirinya, karena anugerah Tuhan. Nah, itulah yang kita terima di dalam kehidupan kita. Di situ dituliskan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita tahu bahwa status mereka pada waktu itu hanya penjala ikan. Betul nggak? Mereka penjala ikan. Dalam arti bahwa pilihan panggilan yang Yesus berikan kepada mereka ini lebih, bukan hanya memandang, maksudnya yang dipanggil oleh Tuhan itu tidak dipandang status dan kondisi yang dimilikinya. Kita tahu bahwa mereka itu adalah seorang penjala ikan. Yesus bukan melihat dari apa yang menjadi statusnya. Betul nggak? Kita di sini mungkin dari berbagai hal, status yang kita miliki. Dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari pekerjaan yang berbeda-beda. Betul nggak? Bahkan ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi apakah Tuhan melihat itu? Tidak. Tuhan tidak melihat itu. Demikian halnya ketika dia melihat murid-muridnya pada waktu itu, calon murid-muridnya pada waktu itu. Dan setiap kita adalah murid-murid Tuhan juga. Nah, di sini adalah satu anugerah yang diberikan kepada mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apa sih anugerah? Anugerah dalam bahasa Inggrisnya adalah grace. Betul ya? Grace. Yaitu kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang padahal seharusnya kita tidak layak untuk mendapatkannya. Tidak layak untuk menerimanya. Betul nggak? Kalau kita pikirkan secara pribadi, memikirkan segala dosa-dosa yang kita perbuat, dan berpikir tentang kelayakan dan ketidaklayakan, maka seharusnya kita tidak layak untuk menerima itu. Menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kita. Di tengah segala kutuk yang kita miliki, di tengah keburukan-keburukan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang hina yang seringkali kita lakukan. Tetapi Tuhan begitu luar biasanya terhadap setiap kita. Dia mau memanggil kita. Dia mau membuat kita diselamatkan. Itu yang terjadi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Tentunya hal ini karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tahu perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu sangat panjang sekali. Kalau kita runtut dari perjanjian lama, berapa upaya yang dilakukan oleh Tuhan supaya setiap kita boleh diselamatkan, boleh memperoleh anugerah.
Banyak perjanjian yang dilakukan, ikat janji yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Kita mungkin ingat perjanjian antara Nuh, perjanjian tentang Abraham, perjanjian Sinai, itu yang dilakukan oleh Allah. Tetapi apakah janji itu dapat terrealisasi? Tuhan tetap menjaga perjanjian itu. Tetapi manusia tidak. Itu yang terjadi. Manusia seringkali mengingkari janji-janjinya di dalam kehidupannya. Tuhan berusaha dengan keras memegang janji itu supaya setiap kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam satu kasih Tuhan dengan berbagai upayanya. Tetapi manusia selalu mengingkarinya. Bukankah kita demikian? Janji-janji manis sering kita ucapkan. Seperti janji seorang laki-laki kepada perempuan, ya kan, kurang lebih seperti itu. Ada yang pernah berjanji kepada istrinya atau suaminya ketika pacaran, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan saya, apapun yang kamu inginkan, aku akan lakukan, kurang lebih seperti itu, ya kan. Nah, ketika ketemu istri atau suami sedang sakit, maka kita menggerutu, kita marah-marah, kita protes, dan lain sebagainya. Sehingga janji yang kita ucapkan ketika di depan pendeta, kurang lebih seperti itu kan, di depan jemaat ketika kita menikah, kita lupakan semua atau tidak ingat sama sekali. Ada yang masih ingat janji pernikahannya? Satu aja, itu ada beberapa poin. Apa? Ada? Ngomong sama sebelahnya aja, masih ingat gak? Satu aja. Hah? Masih ya? Oh, puji Tuhan. Gak ada yang ingat. Nah, ini yang seringkali diingkari kan seperti ini. Karena lupa akan janjinya dengan istrinya atau suaminya. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan pernikahan kita seringkali terjadi polemik. Karena lupa akan janji pernikahan kita. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita secara rohani. Karena janji pernikahan di dalam keluarga ini adalah satu acuan buat setiap kita. Bahwa setiap kita itu orang yang setia atau tidak di dalam setiap janji-janji di dalam kehidupan kita. Yesus setia, Tuhan setia. Dia akan memberikan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan janji itu diberikan kepada setiap umat manusia sudah beratus tahun yang lalu. Dan itu tergenapi. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pengorbanannya. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus. Suatu keputusan hidup dengan berpusat pada Kristus. Kita tahu di sini dituliskan bahwa mereka pun segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Dia. Satu tindakan yang luar biasa boleh saya katakan. Nelayan sedang mengerjakan sesuatu dan tiba-tiba Yesus datang ke situ dan mengajak mereka. Kalau kita berpikir secara logika mungkin masa segitunya ya. Murid-murid langsung, maksudnya calon murid-muridnya langsung memutuskan, oh saya ikut dengan Yesus. Tentu ini ada latar belakangnya yang kita bisa pelajari. Kenapa mereka langsung berdiri? Mereka langsung mengikut Yesus. Kita tahu Yesus adalah orang yang terkenal. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Paling terkenal lah kurang lebih seperti itu. Kalau zaman sekarang
siapa sih yang kita anggap sebagai orang yang terkenal? Mungkin presiden kita tiba-tiba datang ke MDC lah kurang lebih. Dan ngetok pintu. Lalu datang tok 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 tok. Buka pintu. Siapa yang ada di sini? Istri saya lah. Tin, ayo ikut presiden yang ngajak. Kira-kira apa yang dilakukan? Dia mungkin akan, aduh, diajak presiden. Luar biasa ini. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia mau nggak mau. Karena presiden punya otoritas untuk mengajak. Itu. Nah ini yang dimiliki oleh Yesus pada waktu itu. Tetapi secara logika kehidupan kita banyak hal yang kita pikirkan pasti. Kalau dia punya status, Yesus punya status. Tetapi setiap kita punya pemikiran yang berbeda di dalam kehidupan kita. Di tengah ajakan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid, mereka melakukan hal itu karena dia menyadari bahwa Yesus ini adalah orang yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa, banyak melakukan mukjizat. Itu yang dia pikirkan. Tetapi ada kalanya setiap kita tidak menyadari ini dan berpikir siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memperoleh panggilan daripada Yesus, kita lebih banyak berpikir dan terus berpikir. Betul nggak? Kita tahu Yesus, kita tahu bahwa dia adalah Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali mengabaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Ayo, seumpama David ikut melayani. Kita seringkali berpikir, betul nggak? Melayani? Masa melayani sih Tuhan? Kurang lebih seperti itu. Gimana dengan hidup saya? Gimana dengan masa depan saya? Kita sering kali berpikir seperti itu. Gimana dengan pendapatan saya? Makanya seringkali orang-orang kaya itu susah sekali diajak untuk melayani. Atau dipanggil Tuhan untuk melayani. Gitu. Karena mereka apa? Berpikir apa yang akan saya dapatkan. Apa yang saya akan peroleh di dalam kehidupan ketika saya mengikuti Tuhan. Padahal segala berkat ada di atas, segala berkat ada di Tuhan Yesus. Betul nggak? Tetapi seringkali kita berpikir ulang dengan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi terhadap kekristenan kita. Sehingga ketika kita disuruh melayani, enggak lah, itu aja loh yang pinter ngomongnya, itu loh yang pandai nyanyinya. Ketika disuruh melayani, kita berpikir begitu. Ini, mereka tidak melakukan hal itu. Murid-murid Yesus pada waktu itu tidak melakukan atau berpikir atau bertanya apa yang akan saya peroleh pada waktu itu ketika mengikut Yesus di tengah segala pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi mereka bertindak. Mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. Itu yang dilakukan. Mereka tidak pernah berpikir, nanti makan apa, nanti bagaimana. Itu tidak dia pikirkan. Tetapi di situ mereka melangkah, bertindak untuk mengikuti panggilan Yesus. Sehingga mereka disebut sebagai pengikut Kristus secara nyata. Dan kita tentunya merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, oleh anugerahnya. Dan setiap kita berarti menjadi pengikut Kristus. Betul nggak? Amin. Tanya coba yang pasti. Kamu pengikut Kristus bukan? Ya.
Setiap kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi artinya mereka tidak akan lagi berjalan menurut keinginan dirinya. Nah ini konsekuensi yang terjadi. Kalau tadi saya berbicara tentang Akmil, ketika mereka mau mengikut pendidikan Akmil, maka mereka harus menerima konsekuensinya di dalam pendidikan itu. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita memutuskan diri kita untuk mengikut Yesus, maka kita seharusnya mengikuti aturan daripada Yesus. Tatanan daripada Tuhan Yesus. Ini penting sekali bagi orang percaya. Kenapa kita harus melakukan itu? Meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Ini berbicara tentang pola kehidupan kita tentunya. Setiap orang percaya ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka mau tidak mau dia disebut sebagai murid Yesus. Betul nggak? Kalau kita berbicara murid Yesus, berarti dia harus mengikuti aturan daripada gurunya. Betul nggak? Betul nggak ibu-ibu guru? Jadi kalau anak sekolah, anak saya juga sekolah di Penabur. Ketika dia masuk ke sekolahan, dia harus mengikuti aturan sekolahan itu. Dan tidak boleh semau gue. Betul nggak? Seragamnya diatur, ya kan? Bajunya diatur. Adakah yang udah disiapin seragam, sediain seragam, besok datang ke sekolah tidak mandi, terus bajunya compang-camping? Apa yang dilakukan gurunya? Oh tidak boleh seperti itu, aturannya seperti ini, betul nggak? Nah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai murid dan harus mengikuti aturan daripada murid. Murid Yesus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita harus usahakan, tentunya kita harus melakukan atau meninggalkan pola kehidupan lama kita. Kehidupan yang tadinya adalah orang-orang yang berdosa, mengikuti aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada di dunia ini, prinsip-prinsip pribadi, bahkan prinsip-prinsip nenek moyang kita. Itu yang harus dikerjakan di dalam kehidupan kita sebagai murid. Kita tahu bahwa kehidupan kita banyak dikamiri dengan sesuatu hal yang negatif. Kejahatan-kejahatan pemikiran. Kejahatan-kejahatan perbuatan. Yang acap kali, kadangkala, seringkali membuat kita kembali ke dalam dunia lama. Nah ini yang harus dirubah. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu ini butuh kedisiplinan lebih daripada dunia militer. Butuh ketaatan lebih daripada dunia militer. Kalau Tuhan bilang, ayo baca firman Tuhan. Apakah seringkali kita melakukan ketaatan atau tidak? Ayo ibadah, ayo berdoa, ayo melakukan amanat agung, ayo melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu didikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa serupa dengan guru kita, serupa dengan Yesus. Satu keputusan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bertindak, meninggalkan jala kita yang lalu. Tetapi mengikuti Yesus untuk memiliki jala yang baru. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Raja. Raja di dalam bahasa Yunaninya itu adalah kurios. Dia memiliki kekuasaan di dalam satu wilayah tertentu. Dan itulah Tuhan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja.
di dalam setiap pribadi kita. Sehingga setiap kita seharusnya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bertahta di tengah keegoisan kita. Bertahta di tengah segala keinginan-keinginan kita. Susah. Itu adalah perjuangan kehidupan kita. Tetapi itu harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Setiap kita semua harus mengerjakan itu. Setiap kita harus menyangkal diri kita artinya adalah berkata tidak kepada keinginan diri kita sendiri atau kepada ego-ego yang kita miliki. Karena ini sebagai bukti bahwa setiap kita memikul salib kita masing-masing. Berat ya? Berat enggak Bapak Ibu? Ngikut Tuhan susah apa enak? Enak apa susah? Enak. Ya benar loh ya, enak ya Bu. Enak ikut Tuhan itu. Tetapi harus mengikuti aturannya. Ketika kita tidak mengikuti aturannya, berarti kita sebenarnya bukan murid Yesus. Itu. Bukan murid Yesus. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, mengikut Yesus atau menjadi muridnya adalah suatu pembentukan yang bersifat terus-menerus. Artinya pembentukan hidup kita tidak bersifat sesaat saja, namun berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, berarti kita sepenuhnya adalah murid Yesus. Kalau di sekolah mungkin ada batasannya. TK itu mungkin ada TKA dan TKB, betul nggak? Ada kelas 1 sampai kelas 6, punya batasan. SMP-nya kelas 1 sampai kelas 3, SMA-nya dan kuliah punya batasan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam mengikut Yesus kita tidak punya batasan sama sekali. Ketika kita masih hidup di dunia ini, berapa umur kita, waktu kita yang kita miliki, berarti kita sedang harus dimuridkan. Itu yang terjadi. Jadi murid, status murid di dalam kehidupan kita, ini seumur hidup adanya. Tetapi kadangkala kita berpikir status murid kita seperti yang terjadi terhadap status murid di dalam pendidikan formal. Betul nggak? Kalau di MDC ini ada DK dan HB. DK itu dasar kekristenan. HB itu hidup berjemaat. Dan ketika kita sudah ikut DK dan HB, kita berpikir bahwa saya sudah lulus dan sudah menyelesaikan pendidikan saya sebagai murid. Ternyata itu salah Bapak Ibu Saudara. Itu adalah awal buat kita semua untuk memahami kekristenan dan melanjutkan di dalam kehidupan kita. Proses-proses yang kita hadapi di dalam kehidupan kita harus terus berjalan dan harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Di situ dituliskan di ayat yang ke-19, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membahas tentang kata kujadikan, atau dalam bahasa Inggrisnya I made it. Ini adalah satu proses di dalam kehidupan kita. Proses yang berlangsung terus-menerus. Proses yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tamat di dalam proses pendidikan kita. Proses sebagai murid. Betul nggak ya Bapak Ibu? Sehari-hari kita akan diperhadapkan dengan banyak masalah dan pergumulan. Baik masalah keluarga, masalah anak, masalah orang tua, dan lain sebagainya. Ini adalah proses kehidupan kita. Mau tidak kita dididik sebagai murid Yesus. Contoh kecil adalah ketika kita marah. Betul nggak?
Ketika kita marah, mau nggak kita diproses untuk hidup di dalam kasih, kurang lebih seperti itu. Oh, saya harus mengasihi. Ini perjuangan Bapak Ibu Saudara. Untuk tidak marah-marah, itu perjuangan. Dan setiap kita punya prosesnya masing-masing. Apa yang kita hadapi saat ini, jalani itu dan upayakan setiap kita mengikuti aturan daripada Kristus. Sebagaimana setiap kita adalah murid. Maka saya percaya setiap kita pasti akan memperoleh kemenangan di dalam setiap pergumulan kita. Amin. Apapun pergumulan saat ini, percayakan kepada Tuhan dan ikuti aturan pemuritan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Maka goal yang kita akan peroleh. Kemenangan-kemenangan yang kita akan peroleh. Kujadikan berarti proses yang harus kita hadapi. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, semua kehidupan kita membutuhkan proses dan tidak ada yang instan. Bapak Ibu Saudara sekarang menggunakan kursi atau menduduki kursi. Kursi ini di dalam pembuatannya membutuhkan proses. Betul nggak? Dan kalau kita di sini mungkin prosesnya dengan mesin kalau kita melihat kursi yang modern ini. Tetapi kalau kita melihat kursi yang ada di rumah kita, contohnya adalah kursi kayu jati, itu membutuhkan proses yang panjang. Pemilihan kayu yang baik. Pemrosesan pembuatan supaya kayu itu terbentuk dengan luar biasa dan bisa digunakan untuk duduk secara maksimal. Itu butuh perjuangan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita pasti punya proses masing-masing. Jalani proses itu. Tuhan akan berkarya di dalam kehidupanmu. Amin. Sebagai penutup, anugerah, saya undang seluruh pelayan. Anugerah yang kita miliki dan sudah kita terima saat ini secara cuma-cuma. Mari kita tanggapi dengan tindakan meninggalkan kehidupan yang lama dan datang untuk mengikutinya. Kita harus rela membayar harga dalam bentuk menyerahkan seluruh kehidupan kita di bawah otoritas Tuhan dan menempatkan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan, komitmen yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan ini? Sebagaimana apa yang tercatat di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Keinginan Tuhan supaya kita benar-benar serupa dengan Yesus. Dan biarlah Allah yang menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjalan sesuai dengan rancangannya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan mengikuti apa yang menjadi aturan-Mu Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai kompas di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak kuat. Di tengah segala apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Keberdosaan kami, kehinaan kami, membuat kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, Engkau telah panggil kami satu persatu Tuhan. Untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu. Dan kami yang ada di sini telah menentukan diri kami Tuhan untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kemampuan untuk terus mengikuti aturan-aturan yang Engkau miliki Tuhan. Ajaran-ajaran yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami.
Sehingga keserupaan itu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu yang indah itu terjadi di dalam setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau begitu baik di dalam setiap kami. Engkau sangat nyata di dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau lakukan. Pengorbanan supaya setiap kami diselamatkan dari segala dosa-dosa yang kami miliki. Pengorbanan yang begitu luar biasa, membuat kami diselamatkan, membuat kami tidak tinggal lagi di dalam dosa kami, tidak tinggal lagi dalam kutuk-kutuk yang kami miliki. Tetapi kami berjalan bersama-sama Engkau dengan satu kelepasan, dengan satu kebebasan yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu itu. Engkau Allah yang baik. Dan pagi hari ini kami akan menikmati, mengingat kembali akan pengorbanan-Mu melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Layakkan kami supaya kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kuduskan roti dan anggur ini. Kuduskan setiap kami yang melayani. Dan ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan roti dan anggur, boleh bangkit berdiri. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
kita angkat roti sebagai tubuh Kristus yang diberikan di dalam setiap kita. Ini adalah pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan sebagai bukti janjinya telah tergenapi bagi kehidupan kita. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan dengan apa yang Engkau berikan di dalam setiap kami. Anugerah yang begitu luar biasa Engkau telah nyatakan bagi kami semua Tuhan. Sehingga setiap kami, orang yang berdosa ini, orang yang hina ini, Engkau layakkan dengan anugerah-Mu. Begitu baik Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mengingat akan pengorbanan yang Kau lakukan bagi kami. Pengorbanan yang tidak terukur akan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Dan itu semua Engkau lakukan dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus yang tercurah bagi kita semua. Darah yang membuat kita diselamatkan, disembuhkan, dilepaskan dari segala kutuk-kutuk penyakit di dalam kehidupan kita. Darah ini tercurah untuk setiap kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Darah itu mentahirkan setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Katakan sesuatu kepada Allah kita. Terima kasih. Karena pengorbanannya yang begitu luar biasa. Terima kasih. Nyata di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Ia begitu baik di dalam setiap hidupmu. Ia begitu mengasihi engkau. Sehingga dia mengorbankan hidupnya untuk menebus segala dosamu. Dia memberikan seutuhnya dengan segenap hatinya. Karena dia menyadari bahwa manusia tidak mampu, tidak sanggup untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi pengorbanannya yang begitu luar biasa. Jadi suatu momen buat setiap kita untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Untuk boleh memuji, memuliakan Dia. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus.
segala hilang. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami semua di pagi hari ini. Dan biarkan ini kami ingat selalu di dalam hari-hari kami. Sebagaimana telah Engkau tentukan di dalam setiap kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Untuk selalu taat dengan aturan-Mu. Selalu melakukan apa yang menjadi perintah. Dan setiap kami menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur. Ini ucapan syukur kami. Dan terima kasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Jemaat yang diberkati Tuhan boleh duduk kembali. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu pertama di bulan Juni GKPB MDC Metro. Persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut laporan untuk persepuluhan. Laporan untuk persembahan. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Titin Revina, tanggal 3 Ibu Yuni, tanggal 4 Ibu Ros, tanggal 5 Bapak Nanang, tanggal 5 Bapak Wandi, tanggal 5 Bapak Herman O, tanggal 6 Ibu Asien, tanggal 6 dan Ibu Erna, tanggal 6. Mari hadiri doa bersama JDS Senin 3 Juni 2024 pukul 17.30 sampai selesai di MDC Metro. Mari jemaat Tuhan boleh hadir untuk ikut doa bersama. GKPB MDC, demikian pengumuman GKPB MDC Metro untuk minggu pertama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, takkan ku tahu hari esok, tangan Tuhan yang pegang. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Amin. Karena surga akan lenyap, oh tiada ku gelisah. Akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Banyak kata ku pahami dalam tapi terang bagiku ini tanganku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita katakan di hadapan Tuhan. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, tapi terang bagiku
banyaknya hanya kataku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat undangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Bahwa setiap kami Tuhan untuk meresponi, bahwa kami memutuskan bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi pusat utama dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan ketika kami berani mengambil keputusan itu, kami berdoa dan percaya Tuhan kemampuan daripada Engkau ada bagi setiap kami. Sehingga kami mau komitmen Tuhan, kami mau terus Tuhan mengalami Tuhan pembentukan proses demi proses dalam kehidupan kami yang menjadikan kami semakin serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kalau kami semakin serupa dengan Kristus, kami akan menjadi saksi-Mu, kami akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun, di tempat dimanapun Tuhan Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa setiap kami Tuhan untuk memahami, bahwa setiap kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat kebaikan-kebaikan Bapa yang Bapa telah berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu-minggu yang lalu. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga terus menyertai kami di hari-hari kami ke depan. Kami percaya Tuhan ada pertolongan-Mu, ada kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Ada anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan kehidupan kami akan semakin melakukan hal-hal yang perkara-perkara yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, ketika kami meninggikan nama-Mu, ketika benih firman-Mu ditaburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Kami boleh mengalami pemulihan Tuhan Yesus. Kami boleh memperoleh Tuhan berbagai-bagai solusi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan memberkati Tuhan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun Tuhan rancangan-Mu bagi bangsa ini, kami percaya itu pasti tergenapi Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan dengan kondisi bangsa kami ini Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan semua hal-hal Tuhan yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Engkau mampu menjadikan lebih baik dan lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri beserta jajarannya Tuhan. Berkati mereka, beri hikmat-Mu bagi setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka punya keputusan-keputusan Tuhan. Memutuskan yang terbaik buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa memberkati kota Metro Tuhan. Kami percaya Tuhan Metro boleh penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan biarlah kota ini menjadi kota yang maju, kota yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat kota ini Tuhan. Cintakan kotanya, menjaga kotanya Tuhan, menjaga kebersihan kotanya Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan dijauhkan dari segala macam Tuhan perkara-perkara yang tidak baik atas kota ini Tuhan. Dijauhkan daripada prostitusi Tuhan, dijauhkan daripada LGBT Tuhan, dijauhkan daripada miras, minuman keras dan lain sebagainya Tuhan, dijauhkan daripada mabok-mabokan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan narkoba dan sebagainya Tuhan, kami berdoa Tuhan dijauhkan atas kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tudungi kota ini Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kota ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lalu sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah apa yang kami berikan Tuhan, baik persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dan lain sebagainya Tuhan. Bapa, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan pakai itu semua bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Sebentar kami pulang, kami berdoa. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkata,